Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'd. Ayyuha at-talabah, kaifa halukum? Alhamdulillah, baik. Kuntum bi khair, alhamdulillah. Wa kaifa amsaytum? Amsayna ala fitratil wa ala kalimatil ikhlas wa ala دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفع ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan. Kita akan melanjutkan kajian kita, pelajaran kajian yakni ulumul Quran, dan sekarang kita masih pada bab Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana minggu lalu yang saya sampaikan bahwa insyaallah pada kesempatan ini kita akan melihat atau mendengarkan beberapa ayat atau mempelajari beberapa ayat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang Arab atau orang-orang Quraisy, menantang mereka untuk membuktikan akan kebenaran dan kesucian dan daripada mukjizatnya Al-Quran itu sendiri. Di sini dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menantang orang-orang Arab dengan Al-Quran. Jadi Rasulullah melalui firman Allah Subhanahu wa taala, jadi Rasulullah menantang orang-orang Arab, orang-orang Quraisy saat itu, yang mana mereka adalah kafir Quraisy yang tidak beriman kepada Allah dan juga menentang Rasulullah. Namun di lain sisi mereka juga, sebagian mereka juga itu tidak tidak percaya akan kebenaran daripada Al-Quran. Jadi mereka, selain daripada mereka mengingkari Allah, kemudian juga mengingkari kenabian Rasulullah, mereka pun mengingkari akan kesucian Al-Quran. Jadi tiga ya, mereka tidak beriman kepada Allah, kemudian mereka tidak mengakui kenabian Rasulullah, dan mereka juga tidak beriman kepada atau tidak percaya akan kebenaran daripada Al-Quran. Maka di sini ada beberapa ayat yang insyaallah nanti saya sampaikan tentang kebenaran dan kesucian daripada Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mungkin semua kita sudah hafal. Ya, pada surah Al-Baqarah ayat ke-10, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum.
Wa in kuntum fi raibin, kata Allah, apabila kalian masih ragu tentang kebenaran dan kesucian Al-Quran, mimma nazzalna ala abdina, atas apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mithlih. Maka Allah mengatakan fa'tu bi surah, datangkan satu surah yang semisal dengan satu surah yang ada dalam Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, dan panggil orang-orang yang bisa membantu kamu min dunillah, ya. Jadi panggil orang-orang yang bisa membantu kamu untuk membuat satu surah yang sama dengan Al-Quran. In kuntum, kalau kalian benar-benar meragukan daripada Al-Quran. Baik. Padahal di sini dikatakan bahwa padahal Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa Arab. Mereka juga pakar tentang bahasa itu. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu banyak di antara mereka itu yang fasih dalam melafazkan bahasanya. Atau bisa dikatakan kalau sekarang itu sastra, kalau kita sastra Arab namanya. Ya, jadi banyak di antara mereka yang fasih dalam berbahasa Arab. Banyak juga di antara mereka yang pintar menyair. Apa itu menyair? Bersyair, ya. Bersyair. Kalau kita di Indonesia itu namanya puisi. Oke? Kemudian di antara mereka juga itu banyak yang pintar pidato. Ya, menyusun kata yang cantik, yang indah, kemudian bagus kedengaran. Banyak di antara mereka yang mahir seperti itu. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Silakan dibuka Qur'annya. Kalau ingin menyaksikan sendiri, silakan dibuka Qur'annya pada surah Al-Isra, juz ke-15, ayat ke-88. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Allah sampaikan dalam Al-Quran, Allah memperingatkan mereka, menyuruh mereka, kalau kalian tidak percaya dengan kebenaran Al-Quran, qul la in ijtama'atil insu wal jin, kalau seperti itu maka kumpulkan semua manusia. Yang bagus, otomatis yang bagus bahasanya, yang pintar dalam bahasa. Bukan cuma manusia. Qul la in ijtama'atil insu wal jin, jikalau sekiranya semua manusia dan golongan jin, ya, qul la in ijtama'atil insu wal jin, kalau sekiranya golongan manusia dan jin itu dikumpulkan, ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, untuk membuat yang sama persis dengan Al-Quran, apa kata Allah? La ya'tuna bimithli, maka tentu sama sekali mereka tidak akan sanggup membuat yang sama dengan Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun di antara mereka itu saling membantu satu sama lain untuk membuat yang sama, mereka tidak akan mampu. Jadi ini tantangan pertama Allah sampaikan bahwa buat yang semisal dengan Al-Quran, artinya sama persis dengan Al-Quran, 30 juz, 114 halaman, begitupun sekian kalimat, sekian huruf dan sebagainya. Tapi kata Allah, la ya'tuna bimithli, mereka tidak akan mampu, tidak akan bisa. Di lain ayat dikatakan pada surah Tur, dikatakan falyatu bihaditsin mithli in kanu sadiqin. Falyatu, maka Allah mengatakan kepada mereka, falyatu, maka datangkanlah bihaditsin mithli, sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. In kanu sadiqin, kalau memang betul-betul mereka itu benar
Ayat talabah, ini ayat pertama. Ini ayat pertama. Jadi Allah ingin menantang orang-orang Arab yang saat itu tidak mau beriman kepada Rasulullah dan juga tidak mengakui daripada kebenaran Al-Quran. Jadi disuruh buat yang serupa dengan Al-Quran, tapi mereka tidak bisa. Oke? Di lain ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini tantangan kedua. Am yaqulu naftarah Qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftariyat wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin. Am yaqulu naftarah, bahkan mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad lah yang membuat itu Al-Quran. Bayangkan tuduhan mereka bahwa Rasulullah dikatakan sudah sebagai penyihir, pembawa ajaran baru, kemudian dikatakan sebagai orang gila, kemudian juga dikatakan bahwa karena mereka meragukan kesucian Al-Quran dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad sendiri, dia sendiri itu, jadi Muhammad sendiri yang membuat itu Al-Quran. Jadi orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang yang tidak percaya akan kebenaran Al-Quran, mereka mengatakan bahwa Muhammadlah yang membuat Al-Quran. Padahal yang kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad itu adalah ummi. Tahu ummi? Orang buta huruf. Bagaimana mungkin orang yang buta huruf mampu membuat Al-Quran yang mulai dari susunan kata-katanya, arti maknanya itu bagus sekali, indah, dan betul-betul kalau dihayati itu sampai ke dalam hati. Bagaimana mungkin orang yang buta huruf bisa membuat seperti itu? Makanya Allah mengatakan am yaqulu naftara. Ya, bahkan mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad sendirilah yang membuat Al-Quran itu sendiri, bukan Allah. Karena seperti itu kasusnya, maka Allah mengatakan Qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftariyat. Wahai Muhammad, Qul fa'tu bi asyri suwar. Katakan kepada mereka katakan kepada mereka untuk membuat 10 surah. Jadi berapa? 10 surah yang sama dengan Al-Quran, muftariyat, mirip. Wad'u man istata'tum min dunillah. Panggil semuanya, kata Allah. Panggil orang-orang yang bisa membantu kamu, kata Rasulullah. Panggil semua orang-orang yang bisa membantu kamu kecuali Allah. In kuntum shadiqin. Kalau betul-betul kalian itu benar. Apakah mereka bisa? Tidak bisa. Apa buktinya? Ayat setelahnya. Ini pada surah Hud ayat ke-13 dan 14. Dikatakan pada ayat ke-14, di sini dikatakan bahwa fa illam yastajibu lakum fa'lam annama unzila bi'ilmillah wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun. Fa illam yastajibu lakum, kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, fa illam yastajibu lakum, kalau mereka tidak menjawab atau tidak memenuhi apa yang kalian inginkan, yaitu membuat 10 surah, fa'lam, maka ketahuilah annama unzila bi'ilmillah, bahwa Al-Quran itu sendiri diturunkan karena ilmu Allah, diturunkan dengan ilmu Allah, bukan manusia. Oke? Jadi kalau ada nanti pertanyaan masuk ujiannya, mengapa tidak ada manusia yang mampu membuat yang semisal dengan Al-Quran? Maka jawabannya, fa'lam annama unzila bi'ilmil, bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Sampai di sini sudah paham? Jadi sudah berapa ayatnya? 2. Yang pertama disuruh membuat yang serupa sama dengan Al-Quran, 30 juz, 114 halaman, 114 surah. Sanggupkah mereka? Tidak. Yang kedua, Allah kemudian menantang mereka lagi dengan membuat 10 surah yang sama. Apakah mereka sanggup? Akhirnya karena tantangan begitu berat,
Akhirnya di lain ayat disebutkan bahwa Rasulullah menantang kembali mereka membuat satu surah yang sama. Itu di dalam Al-Quran pada surah Yunus ayat ke-38 dikatakan am yaquluna iftara. Jadi hampir sama ya, hampir sama ayatnya. Am yaquluna iftara. Bahkan mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu dibuat oleh Nabi Muhammad sendiri. Qul fa'tu bi suratin mithli. Kalau tadi bi asyri suwarin, kalau ini fa'tu bi surah. Datangkan satu surah saja. Berapa surah? Satu surah yang sama dengan Al-Quran. Ya, surah yang paling panjang apa surah? Al-Baqarah. Mungkin susah ya, karena itu sudah 2 juz, hampir 8 halaman ya. Kalau surah yang paling pendek dalam Al-Quran surah apa? Al-Kautsar. Berapa ayat? 3 ayat. Jadi ini surah yang paling pendek. Bahkan di antara kita, kalian pun misalnya, kalau ada yang membuat satu surah, silakan. Oke? Jadi Rasulullah kembali menantang mereka karena mereka tidak bisa membuat yang sama 10 serupa dengan Al-Quran, tidak mampu 10 surah yang sama. Masih tidak mampu, akhirnya am yaqulu naftara qul fa'tu bisurah. Maka datangkan satu surah yang sama. Ya, satu surah saja yang sama. Ya, kalau paling pendek ya kayak Al-Kautsar lah, cukup 3 ayat. Ya. Bisuratin mithlihi muftariyat, yang sama persis gaya bahasanya, maknanya. Oke? Wad'u man istata'tum min dunillah. Kemudian Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, panggil mereka yang bisa membantumu kecuali Allah ya. Panggil mereka siapa-siapa saja yang menurut kamu mampu, pintar, pandai dalam membuat satu kalimat yang serupa dengan Al-Quran, panggil mereka. In kuntum shadiqin, kalau betul-betul kalian benar atau meyakinkan perkataan kalian bahwa Al-Quran itu dibuat oleh Nabi Muhammad. Apakah mereka mampu? Tentu mereka tidak mampu. Walaupun mereka tidak mampu, tapi tetap ada yang membuat satu. Mereka mampu membuat, tapi ya istilahnya kalau kita bilang, apa sih manfaatnya yang dia buat itu? Seperti Musailamah al-Kadzdzab. Dia membuat satu untaian kata dari bahasa Arab supaya menyerupai Al-Quran. Jadi banyak ya. Jadi banyak yang membuat yang serupa dengan Al-Quran. Banyak. Tapi yang paling kita kenal, yang fenomenal, istilahnya kalau kita booming, itu Musailamah al-Kadzdzab. Dia membuat apa? Kata-katanya begini. Ayyuhad difda. Apa artinya difda? Ad-difda. Apa artinya? Kalau bahasa apa? Katak. Bagi kita seorang muslim, ngapain katak? Apa yang bisa diambil dari pelajaran katak? Ayyuhad difda. Banatud difda'ain. A'laka fil ma' wa asfalaka fit turab. Anda bisa cerna artinya? Ayyuhad difda, banatud difda'ain, a'laka fil ma' wa asfalaka fit turab. Coba. Jadi Musailamah al-Kadzdzab dia membuat satu syair, mencoba membuat yang serupa dengan Al-Quran yang mengatakan ayyuhad difda, wahai katak, kodok. Banatud difda'ain, anak-anak dari 2 katak. A'laka fil ma', bagian atasnya itu kodok di air, wa asfalaka fit turab, dan bagian bawah itu di tanah. Coba apa manfaatnya? Kalau masalah berbicara tentang hewan, kita bandingkan dengan surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Kedengaran enak mana dibaca ya?
Kedengaran enak mana dibaca? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang artinya, tahukah kamu bagaimana Allah memperlakukan pasukan gajah? Saya ganti. Ayyuhad difda'. Banatud difda'ain. A'laka fil ma' wa asfalaka fit turab. Secara mungkin kalau orang yang pintar berpidato mungkin bagus kedengaran. Bagus, pintar bahasa Arab. Tapi kalau ditahu artinya, apa nak bilang itu? Oke? Jadi ada yang berusaha mencoba, tapi sama sekali tidak mendatangkan manfaat. Oke? Sampai di sini bisa dipahami? Jadi 3 ayat ini membuktikan bahwa Al-Quran sudah seperti itu, dan tidak akan ada yang bisa membuat yang serupa, apalagi waliya'udzubillah kalau sampai ada yang ingin merubahnya. Saya katakan bahwa Al-Quran itu sendiri tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Mungkin kajian kita sampai di sini. Sedikit saya ini supaya nanti jadi bahan ujian nanti. Jadi silakan dicek. Untuk tantangan pertama yaitu mendatangkan 10 surah, mendatangkan satu Quran atau sama dengan Al-Quran, itu berada pada surah Al-Isra ayat 88, dicatat. Jadi Quran tantangan Rasulullah kepada orang kafir membuat yang serupa dengan Al-Quran itu pada surah Al-Isra ayat ke-88. Kemudian tantangan kedua untuk membuat 10 surah yang sama dengan surah-surah yang ada dalam Al-Quran, itu terdapat pada surah Hud ayat 13 dan 14. Dan yang terakhir, untuk mendatangkan satu surah saja yang sama dengan Al-Quran, itu pada surah Yunus, ayat ke-38. Baik, saya tutup kajian kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.